Kabar kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli 2024 menimbulkan satu pertanyaan besar. Bagaimana bisa seorang kepala biro politik Hamas tewas di Teheran, Iran, di mana tempat itu semestinya aman bagi dirinya? Harian Kompas yang menyadur The New York Post dan The Jerusalem Post membagikan kronologi berbeda dalam kematian Ismail Hamas. Jika sebelumnya diberitakan serangan udara jadi penyebab kematian Haniyeh, The New York Post dan The Jerusalem Post punya kesaksian berbeda dari Wakil Komandan Hamas Sektor Gaza, Khalil Al-Hayya. Saksi itu mengatakan Ismail Haniyeh tewas karena bom yang sudah ditanam sejak Juni 2024 di Wisma Neshat, tempat Haniyeh menginap. Padahal, wisma itu dikelola oleh Garda Revolusi Iran atau IRGC. Jika hal itu benar, artinya ada pengkhianat di Iran yang mungkin saja mengarahkan Haniyeh tidur di kamar yang sudah dipasang bom, atau bahkan ada orang yang mengabarkan bahwa Haniyeh sudah berada di lokasi yang ditanam bom. Bagaimana kisahnya? Sebelum bahas aroma pengkhianatan di Iran, akan lebih baik sahabat Kompas.com mengetahui bahwa serangan itu bukan dari udara, melainkan bom. Berdasarkan narasumber The New York Post, pecahan di kamar Haniyeh amat rendah jika dibandingkan dengan serangan udara dari luar. Para saksi dan pemeriksa awal menemukan hanya sebagian tembok kamar Haniyeh yang rusak. Sementara kamar sebelahnya yang ditempati oleh pemimpin Jihad Islam Palestina, Ziyad al-Nakhalah, hanya ada keretakan sebagian dinding. Tingkat kerusakan serangan udara semestinya akan merusak kamar sebelahnya, bahkan bisa juga menewaskan orang di sekitarnya. Namun yang terjadi tidak demikian. Alasan itu memperkuat konsep bom ditanam lebih kuat dibanding serangan udara. Berdasarkan kesaksian dan laporan tersebut, tidak mungkin orang Israel langsung menanam bom di lokasi kejadian. Tentu, orang dalam yang bisa jadi kaki tangan Israel. Akan tetapi, belum ada laporan sosok atau jaringan kaki tangan Israel di Iran yang bertugas meletakkan bom di kamar Haniyeh berada. Diduga ada pengkhianat di Iran yang membantu Israel untuk membunuh Haniyeh. Masih dalam laporan yang sama, kaki tangan Israel disebut menyembunyikan bom itu sedemikian rupa selama hampir 2 bulan hingga akhirnya Haniyeh masuk ke kamar yang disiapkan. Kemudian, bom meledak pada pukul 2 waktu setempat dan diledakkan dari jauh meski belum diketahui secara pasti di mana pengendali berada. Metode pembunuhan ini sebetulnya sudah pernah dilakukan oleh kaki tangan Israel lewat intel mereka, Mossad. Yaitu pada saat melenyapkan pakar nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh pada November 2020. Penyelidikan awal pun menyimpulkan Israel mengulang metode ini. Sementara pihak IRGC belum bisa memastikan apakah hanya Haniyeh saja yang menjadi sasarannya Israel. Sebab, malam itu ada beberapa tamu penting lain yang juga menginap di Wisma Neshat. IRGC hingga saat ini masih mencari tahu siapa pengkhianat di dalam organisasi itu yang menjual informasi ke Israel. Selain itu, belum diketahui pula cara jaringan Israel menyelundupkan peledak ke lokasi yang seharusnya dijaga ketat IRGC tersebut. IRGC sudah mencium aroma pengkhianat di dalam tubuhnya. Lalu, bagaimana intel Israel atau Mossad mendapatkan antek-anteknya di sana? Dikutip dari BBC yang sempat mewawancarai mantan intel IRGC,
Israel punya banyak kaki tangan di Iran, bahkan ada yang berpangkat jenderal di pasukan inti Iran hingga duta besar. Begitu mudahnya, Israel mendapatkan kaki tangan di Iran, yang disebut-sebut mereka diperas dengan bukti perselingkuhan. Bagaimana mungkin Israel menjadikan orang-orang Iran sebagai kaki tangannya lewat beragam cara? Salah seorang mantan Intel IRGC itu menyebut, Israel dan sekutunya sering memantau ketat kehidupan petinggi IRGC dan diplomat Iran. Disitulah awal pemerasan Israel dimulai. Para petinggi itu paling sering diperas dengan video atau foto yang menunjukkan mereka berselingkuh. Khawatir aib itu tersebar, mereka pun mengiyakan untuk menjadi kaki tangan Israel. Ada pula sebagian lainnya yang mau jadi kaki tangan Israel hanya semata benci pada pemerintah Iran. Bahkan dengan alasan ekonomi, mereka mencari bayaran dari Israel serta sekutunya. Israel pun merogoh kantong cukup banyak untuk menyogok warga Iran itu. Begitu mudahnya Israel mendapatkan kaki tangan di Iran. Jika Teheran, ibu kota Iran, sudah tak aman lagi bagi pejabat tinggi, bagaimana dengan keamanan kota-kota kecil lainnya? Terlebih, lokasi kejadian berada di bawah kendali IRGC, pasukan militer terkuat di Iran. Apakah Iran masih aman untuk presiden baru mereka, Masoud Pezeshkian, atau bahkan pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei dengan adanya insiden ini? Bagaimana pendapat sahabat Kompas.com? Tulis di kolom komentar ya.